Ada yang bisa dibantu? Iya, Mbak. Saya yang waktu itu sebelum cari majikan pernah kontak ke Mbak Yuni. Ternyata bisa cari majikan gitu ya, karena saya itu nggak pernah berkontak, nggak pernah termilit gitu loh. Terus? Itu kan pas Ramadan. Nah terus setelah itu kan jadi kan waktu itu sempat nyari-nyari ya masuk ke Lotus agency, masuk Mbak, Miss Yuni lagi live, Mbak. Jangan nyebutin nama siapa-siapa, Mbak. Miss Yuni lagi live. Tadi kan nama saya N gitu aja deh. ya, jangan nyebutin nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Kenapa terus? Masa N ya. Kok nggak kelihatan ya? Terus? Ini kan jadi saya kan cari saya gini, ada satu mbak di Hong Kong yang menarik saya gitu ya. Dia bilang dari agent, terus awalnya saya juga kok dalam 4 hari dia nggak ngasih majikan, terus saya ditarik ngikutin dia. Ada Mem A, Miss A, agamanya Islam, pernah juga pertama kali menarik saya datang ke sini kan. Ini ada Muslim dari United Kingdom gitu kan. Terus saya ke dia, ngaku sih itu baru aja dia pergi ninggalin ini loh. Aku tepat waktu kok kelihatan mundur-mundur, tapi terus hanya pertanyaannya mudah-mudahan, dalam hatinya pertanyaannya gitu, mudah-mudahan nggak ada apa, dalam hati karena dulu saya pernah digituin di Jordan. Jadi setelah ikut orang Korea 4 tahun dikerjain agensi hingga menjadi overstay dan hingga awalnya jadi turis 2 bulan ya, dilempar ke Cina, ke Hongkong, ke Cina gitu, paspor diumpetin. Terus yang seperti yang ini juga pernah paspor dipegang dalam 1 malam, dokumen itu sama Mbak, paspor saya bentar dulu, saya bilang gitu. Jadi saya nginep ke dia, kok nggak dikasih majikan, artinya apa sih gitu ya. Terus alasan lagi, oh Mem A masih sholat taraweh, oh nggak diangkat teleponnya sampai besok lagi, and then next tomorrow. Terus setelah itu saya dikenalin Mem A gitu ya. Itu bilangnya awalnya dari dia sendiri mengatakan aku orangnya Dragon, dari agent Dragon Mongko. Terus yang dikenalkan ke saya Mem A ini juga dia katakan bahwa dari Dragon Mongko itu ya. Terus saya kan nggak tahu, saya ngikut aja karena kayak presiden yang satu ini orang Mongko. Sekarang udah processing gitu aja, processing udah diproses enggak. Terus si mbaknya ini kalau ke waktu paspor saya tinggal 6 bulan, saya tanya konsulat bisa proses kok, maksudnya konsulat nggak tahu pegawainya kan macam-macam ya. Pak, saya masih 6 bulan bisa memperbarui paspor saya gitu. Tapi saya sudah keluar dari majikan, dulu pelayanan seperti ini oleh konsulat, saya diberikan membuat paspor dadakan gitu ya. Itu disegerakan dalam 3 hari langsung ada paspor karena mendadak gitu. Waktu saya mepet, jadi tahu bisa habis, paspor habis yang gitu. Itu karena juga di majikan kan macam-macam, ada yang pelit, ada yang khawatir yang gitu. Terus karena yang sekarang ini paspor saya tinggal 6 bulan, saat saya sebelum mencari majikan, konsulat bilang bisa kok, nanti kalau ada bisa kamu langsung bikin paspor yang baru, new paspor untuk yang 10 tahun. Karena jawaban konsulat, saya datang konsulat karena saya stay di itu kan gitu ya, saya nyaman aja gitu ya. Setahu saya kalau udah dari konsulat berarti real, saya bukan katanya masuk konsulat kan hari konsulat juga untuk menanyakan saya bagaimana bisa prosesnya. Kalau nggak bisa, saya buka Indonesia untuk membuat ini paspor gitu ya. Terus salah satu mbak ini mengantarkan saya ke Mem A gitu ya. Terus Mem A ini bilang bisa kok, bisa. Terus dia, jadi saya dipegang oleh dia, lalu diberikan majikan, dan majikan ini majikan yang benafit yang elit gitu ya. Di atasnya Admiralty sana, ya di situ ya, di Admiralty yang atas sana. Terus tanda tangan kontrak di kertas biru. Jadi kalau bos kan datang ke rumahnya. Jadi saya bersama sopir satu tunggu-tungguan saya bersama sopir. Jadi majikan memerlukan satu sopir, satu pembantu, dan sudah ada pembantu di rumah di BIN. Terus saya bersama sopir datang diantar oleh Mem A ini dari agen mana, saya tahu Mem A ini, saya tahu agen saya dari ini, penanggung jawab ini. Terus saya membayar dulu, setelah tanda tangan membayar 2.000 plus 500 untuk medical. Yang bertanggung jawab kan Mem A gitu ya. Mem A datang ke rumah majikan bersama saya dan bersama satu supir. Jadi Mem A ini mendaftarkan saya dengan supir ini milik dia ke new employer, majikan baru, majikan yang ada di posisi ke atas lagi lah, karena tanda tangan gaji 6,5. Orangnya baik ya, orangnya baik.
Jadi butuh satu supir dan satu pembantu, dan sudah ada pembantu yang sudah di rumah, jadi nanti ada dua pembantu. Udah oke. Terus setelah itu saya suruh geser ke Makau sama agen ini, tunggu di Makau, soalnya kalau tunggu di Indonesia katanya nanti potong PT lah, majikan beli tiket. Jadi kalau di Makau kan tinggal panggil Putih gitu kan, jangan nyampe di Hongkong gitu. Jadi si agen udah ngasih tahu kalau di Makau lebih simpel kan, itu majikan nggak keluar duit banyak kan gitu. Uniknya saya disuruh medical pakai duit saya, dan ini bukan majikan yang nyuruh ya, jadi agen ini punya trek gitu. Nah, saya kantornya di mana kurang tahu karena sudah dipegang ini, dan ini ada orang Hongkong. Nah, yang jadi masalah si yang Mbak menjembatani saya ini maju mundur pelincah-pelincur gitu ya. Ini kan masalahnya dokumen saya sudah ditarik dia. Jadi dia menyuruh satu orang yang ada di Makau. Setelah sampai di Makau, dokumen dikembalikan ke saya, titipkan ke Mbak A gitu kan. Ya saya titipkan karena mereka sudah saling kenal, titipkan kasihkan ke dia. Dan selanjutnya kan yang Mbaknya ini kan stay di Makau, GoPek Makau. Yang di sana kan tahunya proses dan diproses ya kan. Nah, saya tanyakan seminggu, 2 minggu. Nah, ini minggu ketiga. Saya ke Makau tanggal 29, kan harus melalui imigrasi Hongkong tanggal 29. Nah, saya kan otomatis untuk persiapan paspor saya tuh kalau stay di Makau, otomatis kan untuk, jadi kan ke Makau kan mendapatkan visa 1 bulan. Setelah nanti kan tut lagi untuk mendapatkan visa stay di Makau berarti tambah 20 hari. Maksud saya kan mana paspor saya mau tut ini ya untuk ke imigrasi lagi, akan mendapatkan visa tambahan untuk stay di sini nunggu visa Hongkong. Katanya sudah diproses dan processing. Saya tanya diproses atau belum? Kalau belum, paspornya kasih saya tak memperbarui paspor ke Indonesia karena waktunya udah mepet, saya nggak bisa masuk Hongkong. Ya, saya ada tabungan di asuransi di Hongkong, nggak bisa gerak lah Mbak. Terus ada TNG juga setelah di Makau ternyata nggak bisa dibuka. Mbaknya ini nggak ngasih apa-apa. Saya pikir ternyata dia calo gitu ya. Terus omongannya lincah-lincah, dicari sulit. Mbak yang di Makau ini coba tanya dia gimana informasinya gini. Soalnya kamu stay di sini, aku juga bertanggung jawab. Penanggung jawabnya ada bertanggung jawab stay-nya ini ya, untuk keselamatannya dan sebagainya gitu loh. Yang penanggung jawab berarti yang dari Hong Kong, ya kan? Dia yang meminta saya ke sini dan begini, kalau di Makau nanti gini. Ujung-ujungnya kamu kerja aja di Makau. Ujung-ujungnya kemarin saksinya banyak, jadi inspektor dan ada 8 orang di sini. Itu mbak-mbak yang kerja di Makau yang sudah pernah bermasalah, jadi lebih ngerti ini itu ya. Tanya saya Miss Yuni, karena kamu orang Hong Kong kan gitu. Aku udah di Makau dulu juga bermasalah, tapi udah di Makau jadi kurang tahu untuk infonya. Miss Yuni kan gitu. Halo Mbak. Silakan. Ya, terus kemarin yang membuat saya marah itu ini mengatakan kamu di situ saja stay out, overstay. Nanti kalau kamu ke imigrasi, kalau sudah overstay, bilang aja kenapa kamu kok overstay di sini gitu. Terus dia bilang aja tidak tahu lah. Nanti kalau kamu seperti itu disuruh membayar didenda. Semua di sini udah marah, enak aja langsung. Sana masih bicara, sini udah pada marah yang mbak-mbak di sini gitu. Terus suruh bayar. Setelah itu saya nggak tahu, belum pernah seperti ini kan. Nah itu dia bilang, setelah itu nanti kamu nggak akan bisa tinggal di Makau selama 1,5 tahun. Dan kamu go back Hong Kong, bisa kamu turun, bisa kembali ke Hong Kong, dan membuat new passport untuk 10 tahun di Hong Kong. Nah, kamu ini sekarang udah proses. Saya tanya, diproses atau belum? Bisa processing apa enggak? Kan sudah ada new employee, sudah ada tanda tangan dengan bos, dan bos sudah oke, baik sekali ya, yang tipe orang kaya. Jadi nanti kerja itu mengenal seragam Mbak gitu ya. Terus satu hanya itu person only. MNC saya punya kantor di Kowloon sana ya, jadi Lopan gitu kan gitu. Terus sudah sepakat, jadi saya nyaman saja meskipun di Makau. Terus saya kontak dengan anak-anak Lotus, tadi saya masih sudah sampai sini tarik Lotus lagi, diukur ke Lotus karena pengalaman kerja saya kan banyak, jadi ternyata juga banyak majikan yang mau gitu ya. Cuman Lotus terlambat. Waktu saya kan seharusnya kan tanggal 1, tapi karena melalui tanggal merah, kata imigrasi, kami late, jadi today you late out from Hong Kong. Gak masalah, cuman kamu nggak bayar visa untuk hari ini, gampang. Jadi melalainya, kamu telat hari ini, kok telat pas waktu di imigrasi tanggal 29 itu, ternyata hitungannya kalau merah bukan hakmu gitu. Jadi bilang sama teman-teman, terus mainnya, kamu berapa lama kerja di Hong Kong bisa telat? Nggak tahu. Saya tahu saya belum telat, ya kalau orang bantu ini mengatakan belum telat, tapi hitungan imigrasi kalau ada merah di belakangnya berarti sebelum merah kamu harus out from Hong Kong gitu ya. Entah ke Indonesia, entah kemana, pokoknya gitu. Saya tanya, kamu ke Makau cari kerjaan? Enggak, out
out untuk syarat ini saya bela-belaan ya wis gitu ya aku juga punya pembantu yang akhirnya kumian gitu ajari ini gitu cuma gitu doang jadi persyaratan untuk immigration jadi hanya telat di hari itu gitu hitungannya sebenarnya Sebentar, kalau Mbak, Mbak, tanggalnya Mbak, nggak sebentar, mengalami sebentar, merah kamu nggak sebentar, telat terus sebentar, jadi sebentar, yang bermasalah Mbak, Mbak, saya Mbak, mau Mbak, saya kan inti, khawatir saya kan nggak ada dokumen saya jadi kontrak yang kemarin sama visa yang itu sama paspornya kan di tangan mereka di tangan dia gitu katanya muntir-muntir terus mbak yang di Makau ini bilang kamu kan hanya butuh paspor kembalikan untuk keselamatan metut aja kalau nanti diminta lagi ya kasihkan untuk kelanjutannya bagaimana prosesnya diproses apa enggak bisa diproses apa enggak kan gitu terus gitu mbak jadi tanya aja di sini gitu kan sekarang aku kira nggak dapat penjelasan kamu selama beberapa menit ini, hampir 11 menit itu saya nggak paham ceritamu. Kalau ini boleh, jadi sebentar, saya sebentar, kalau di boleh, Hong Kong sebentar, giliran saya ngomong dulu. Kalau boleh saya tahu nih, intinya adalah kamu ada di Makau, dan sekarang paspormu dikirim ke Hong Kong, kamu khawatir, benar tidak? iya karena sebelum tanggal 29 saya kan harus tuh untuk cari visa apa stay di sini kan saya nunggu di Makau kan jadi itu kan jadi saya tahu saya bisa kan cuma agen kan sudah mengatur Mbak, kalau Mbak, tunggu di Makau Mbak, jawab ya pertanyaan saya saja. Dengarkan saya ngomong aja. Saya sudah paham maksud saya. Intinya adalah kamu sekarang posisi ada di Makau dan paspormu oke dikirim ke Hong Kong. Kamu tanggal 29 ini harusnya extend visa yang 20 hari. iya iya Benar iya atau tidak? ya ya saya belum pernah ini jadi nggak paham mbak Oke, jadi saya tinggal sudah kalau paham. ini Makanya gitu soalnya ceritamu panjang kali lebar, jadi sayanya jadi bingung. Intinya kamu khawatir karena paspormu belum dikirim ke kamu. Benar tidak? Oke, saat saya bertanya, saya nanya bulat karena malah kamu di situ aja overstay nggak apa-apa, suruh overstay di sini apa Oke. namanya? Yang Ya, kasus itu loh. sekali Ya lagi. karena saya sih katanya saya memproses saya, yang di sini mereka kata kamu nanti itu ini dokumen hilang, kamu jadi masalah. Ini Makau bukan Hong Kong. Oke. Intinya adalah agenmu itu harus bertanggung jawab juga untuk mengembalikan paspormu. Saya pernah jadi agent. Kebanyakan kita nggak akan ngizinin kalian untuk overstay. Ini kan tanggal 22. Ya kamu harus telepon Iya, agent untuk extend visa. Minta paspormu untuk extend visa. Caranya bagaimana? Ya, temanmu kan ada yang memperkenalkan calo nih. Otomatis dia yang harus bertanggung jawab dong. Karena iya, pastinya saya kan gitu. Tapi calonnya nih kalau saya hubungi dalam 4 hari gitu, baru-baru dibalas. ya, Dibiarin aja ringing apa tapi nggak respon terus di chat nggak ada WA saya cuma dibaca doang ya karena mereka sudah dapat uang dari kamu, Mbak. Kalau ngenalin orang satu kan mereka sudah dapat komisi. Ngerti nggak? tadinya saya nggak ngerti saya setelah jalan di Makau oh ini calo ternyata kan gitu loh saya nggak ngerti ya. Ya, karena kalau sesama Saya kan mbak-mbak, juga dragon ya di dragon terus dia ngomong-ngomong di kursi munyer-munyer sama staff itu saya nggak tahu setelah saya tanda tangan kontrak untuk memastikan kalau ada apa kan berarti ke kantor dragon Mbak dia orang yang dragon enggak dia calon untuk penanganan sini gitu. Terus apa Mem A ini juga orang dragon si Mbak A ini mengatakan orang dragon enggak dia bukan orang sini kok Mem A siapa kan gitu loh saya ditipu cuman karena udah proses sudah tanda tangan majikan saya sudah 75% tenang gitu ya saya sudah dapat majikan dan harus nunggu di Makawan gitu oke, satu hal. Agent yang sampean oke sebutkan itu setahu saya bagus. Jadi dia tahu bahwa dia tidak akan mengoverstaykan sampean. Itu yang oke saya tahu. tapi ternyata bukan bukan dia bukan orang dragon tapi saya dijujuk nih dragon gitu loh Oke. Kalau sampean nggak percaya, berarti kan sampean boleh minta dokumenmu langsung aja, Mbak. Kan tadi saya bilang nih, kan kamu sudah masuk oke ke sana. Berarti kan agent tersebut kan yang ngurusin kamu. Benar nggak? iya iya cuman cuman tanda tangan saya kan bukan di agent saya tanda tangan ke rumah majikan bersama si agent ini lah si calo ini mengatakan bahwa Mem A gitu ya ini berasal dari agent dragon Mongkok terus saya setelah tanda tangan sorenya saya ke Dragon Mongkok bertanya menanyakan apakah Mem A ini juga dari Dragon Mongkok karena si calo ini waktu itu ke situ dan ternyata semua agensi kenal sama si calo ini ternyata si calo ini mengatakan di luar gembor-gembor ke saya juga saya orangnya saya agent
Dragon, saya orangnya agent Dragon Mongko kan gitu. Setahu saya pikir orang dari situ karena dari kalau pembantu kan tetap stay di majikan untuk menemui pembantu kan sulit ya karena Hongkong semua stay in kan ya. Dia kan udah di luar bebas karena kemarin. Terus saya bertanya ini pas stay out apa overstay apa paper kan gitu. Terus timbul pertanyaan apa ya on cuman kalau masalah gini kan saya belum pernah Mbak, belum pernah jadi saya nggak ngerti aturan seperti ini gitu. Harus tunggu di Makau itu saya belum pernah. Lah emangnya sebelum masuk nggak dijelaskan? Iya jelasin gitu terus saya ada teman di sana nanti kamu stay di sana katanya cuma bayar 3,5 ternyata dia minta setengah ini masih mau nagih saya 1.000 jadi dia minta 3,5 tuh sudah untuk medical saya pribadi uang dari saya 500 ya kan medical di Mongkok terus kurang sudah kasih sejak jual dulu terus mbak yang di sana loh kamu kok bayar duluan anak-anak di terus jangan bayar duluan sebelum sampai di kalau kita ke Makau itu tukangan yang dibayarkan adalah membayar kos 1.500 atau $1.000 sesuai kesepakatan gitu ya, sesuai yang untuk perjanjian di sini. Setelah itu sampai kembali kita di Hong Kong, kita dipotong 10%. Semuanya seperti itu ya. Setahu saya perbincangan antara Mbak ini juga seperti itu. Cuman dia minta 3,5 gitu ya. Sudah saya kasih 2,5 yang masuk ke sana termasuk medical. Dia masih menagih yang 1.000 mana untuk setelah itu proses. Awalnya ketika 1 minggu dokumen sudah saya kembalikan ke Hong Kong melalui Mbak yang sesuai perintah dia. Ini dia sekarang proses dan bisa diproses. Terus kembali lagi sekarang minta, kalau kamu mau diproses minta lagi 1.000 transfer kan gitu-gitu Mbak. Itu saya nggak saya herukan dulu, pokoknya saya tahunya semua masukan Mbak-Mbak yang sini jangan lepas uang dulu sebelum diproses kan. Sebab waktumu hanya 6 bulan ini bisakah diproses dokumen masuk imigrasi, masuk konsulat dan imigrasi kan gitu. Karena si agent itu mengatakan bisa, ya saya kan soon. Terus dari mbak-mbak yang sudah pernah bermasalah ini kan Hongkong itu kan pinter-pinter yang karena udah mengalami A, B, C, D, E tunggang langgang kayak saya gitu ya. Saya kan baru ke sini belum bermasalah tapi sama si calo dikatakan saya adalah orang yang bermasalah. Dia yang membuat saya jadi bermasalah. Saya ke itu loh Mbak Yuni. Saya belum pernah kayak info-info Mbak tunggu di Mako gitu ya melele karena saya nggak ada masalah terus mulus-mulus aja gitu ya jadi nggak ditutup ya kan ditutup dong tadi kayak buka gitu nggak ada orang dompet itu setengah kami nggak aku nih diri oh ada yang Makau dokumen apa aku dokumen mana halo halo Oke, terus pribadi di solusinya. Oke, sampean telepon saya maunya apa sih, Mbak? Sampean telepon saya maunya apa dulu? Gini, untuk mendapatkan master itu gimana caranya gitu. Terus dia setelah saya minta ini kan merasa karena saya belum membayar dia ini apa tadi tulisnya kamu minta back out gitu ya. Saya akan hubungi majikan agar di back out saja nggak usah proses dan akan diganti oleh pembantu yang baru yang tidak bermasalah seperti kamu. Ya saya punya masalah apa loh? Saya nanya gitu-gitu kok katanya saya bermasalah. Saya ke Mako lah, kan dia yang nyuruh. Kalau tunggu di Mako bayar sekian, kalau nggak tunggu di Mako di Indonesia, tapi nggak tahu kapan visanya turun lah inilah. Kalau di Indonesia nanti majikan bayar banyak, terus membelikan tiket kamu, PT minta komisi, agent minta ini, kayak gitu. Terus banyak mbak-mbak yang geser ke Mako kan karena itu mbak. Kalau di tempat saya malah nggak boleh geser ke Mako, Mbak. Kalau tempatnya nanti setelah di Mako baru tahu, Mem Yuni itu punya agent aku nggak tahu, tahunya hanya melihat ini tak tubruk loh, mungkin di Hongkong. Aku di Hongkong 23 tahun lebih, itu 24 tahun, lalu holiday lah, orang sasi gitu. Oke, kan Saman bilang nih kalau ke Makau hitung-hitung holiday ya udah nikmatin aja sayang. Nah, pertanyaannya, kamu telepon Mizuni itu bagaimana caranya untuk ambil paspor, bener nggak? Iya, iya Oke. terus kalau si paspor nggak diberikan posisiku ya nggak ada yang ngurus terus gimana? Itu calonnya nggak bertanggung jawab. Omongannya lincah-lincah terus sekarang eh, kamu kerja aja di Makau gitu segala loh. Ya saya ke Makau aja saya kalau jalan aja lihat ke belakang takut nggak apa gitu kan. Oke. Gini loh Mbak, Nih, kalau sampean nih tanya sama agent, seandainya aku agentmu,
Aku pun mau Iya. ngangkat teleponmu. Soalnya sampai penjelasannya panjang kali lebar itu sampai 20 menit. Kan tadi sudah saya titik cerita saya ke adminnya, saya pikir Mbak Yuni understand dengan yang saya katakan gitu, langsung situ gitu. Loh, kan saya paham tadi, saya bilang saya paham. Kamu ingin paspormu kembali karena kamu mau extend tanggal 29, benar nggak? Jadi karena waiting katanya kan harus nunggu visa Hong Kong kan, otomatis kan waktu saya tinggal di Mako kan habis gitu kan. Nah ya makanya hubungi agenmu loh Mbak, sama calomu. Kalau Jadi mereka, makanya saya mau ngasih solusi, lah sampean potong terus Mbak. Saya mau ngasih solusi, sampean potong terus. Jadi saya nggak ada kesempatan untuk berbicara. Pertama kamu harus hubungi calomu, dan kedua hubungi agenmu. Nah, tapi jika agenmu ngamuk atau calomu nesu terus kamu di cancel, itu resikonya ada di kamu juga. Kamu sudah siap belum? Ini yang pertama. Kedua, untuk nunggu visa di Makau itu memang bayar kos-kosan, bayar sendiri, itu benar. Tapi kalau suruh bayar 3.500 itu buat apa? Itu pertanyaan saya. Kalau cuma kosnya 1.000 atau 1.500, otomatis kan kamu masih posisi kos kan bayar. Tapi kalau kamu sudah nggak ada di situ kan nggak perlu bayar. Berarti kan nggak sampai 3.500. Nah, kalau kamu memang siap dengan segala resikonya, kamu telepon KJRI, tak kasih nomornya. Kan kamu awalnya tidak tahu kalau suruh ke Makau itu bayar atau nunggu visanya seribet ini, bener nggak? Nggak denger aku Mbak, suaramu Mbak. Ini saya dengerin Mbak. Jadi intinya adalah kamu tanyain sama agenmu, sama calomu dulu. Calonnya sulit dihubungi masalahnya Mbak. Saya kan panik nanti gimana kalau di Hong Kong berat. Saya kan ini ada yang mau bicara, Mbak Yuni. Mbak Yuni, perkenalkan nama saya Bu Gina. Mbak, aku lagi live. Mbak, aku lagi live. Jangan nyebut nama siapapun. Gimana? Ada apa? Ada. Bantu aja, bantu temen ini yang tinggal di tempat saya kebetulan. Gimana sayang? Yang dipermasalahkan, Mbak, yang saya permasalahkan kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Konjen. Saya tanyakan masalah paspor SPLP. Ini masalah paspor Mbak itu SPLP, ya. Saya bertanya Pak Konjen, kalau SPLP itu Mbak Gina tidak bisa untuk proses, hanya bisa untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Tapi agennya sempat saya telepon, calonnya sempat saya telepon. Oke, kita nggak ngomong banyak, ini itu. Yang kita pengen minta tolong dong paspor yang katanya sudah diproses, kalau udah selesai silahkan kembalikan ke Mako supaya Mbaknya bisa memperpanjang visa tinggal di sini. Itu aja permasalahannya Mbak. Pertama nih, karena saya pernah jadi agen, paspor itu masih bisa kok untuk proses kontrak kerja. Bisa. Di Hong Kong bisa. Ini dulu ya, saat saya kerja di agen ya, saya tidak tahu juga peraturannya berubah. Setahu saya nggak ada masalah. Jadi bisa diproses paspor tersebut. Tapi yang saya mempermasalahkan kenapa begitu lama untuk kirim paspor balik. Sementara paspor itu dipakai cuma dalam waktu 1 hari saja. Jadi paspor itu dipakai cuma 1 hari aja untuk KJRI, itu cuma 1 hari. Nah, inilah kebanyakan agen-agen yang nahan-nahan. Karena apa? Agen kan nggak kenal sama dia, Mbak. Agen itu kenalnya sama calo. Nah, kalau calonnya tidak bertanggung jawab, maka ini yang akan menjadi beban buat mereka. Kan mereka tidak kenal langsung sama agennya. Dan agennya kebanyakan itu tidak peduli. Jadi agen-agen tersebut itu nggak peduli. Makanya dia harus mendesak pada calo. Kalau enggak ya viralkan aja calonya itu. Ternyata dia ada. Ini makanya saya yang bawa dia ke sini dari Hong Kong, ke tempat saya hanya waktu itu saya hanya berketempatan sebagai ibu kos, tinggal di tempat saya ada tempat. Lama-lama kok lama banget prosesnya. Kan saya pertanyakan, Mbak, Betul. Saya pertanyakan, ini benar-benar diproses apa enggak? Lah, saya malah jadi penasaran karena untuk yang di Mako, kalau paspor SPLP itu sudah nggak bisa untuk proses majikan, Mbak. Dan kebetulan kemarin saya temu bicara dengan Bapak Konjen kita, datang ke Makau. Saya pertanyakan sekali lagi karena saya penasaran. Iya, beliau juga mengatakan bahwa paspor SPLP hanya bisa untuk perjalanan 1 kali perjalanan. Ya, itu aja.
Betul, Makanya betul. beliau juga menganjurkan untuk mempertanyakan kelanjutannya ke calonnya. Calonnya di apa Mbak, di SMS ditanyain, cuma jawabnya apa kamu mau mengundurkan diri, itu aja jawabannya, kan kita bingung. Kalau mau mengundurkan diri silahkan. Cuma yang kita mau please paspor mau kita minta sementara Mbak, karena kita butuh untuk extend visa yang 20 hari. Betul. Menyambung nyawa ada di sini. Dia bilang apa Mbak? Nggak apa-apa, aku stay di sini nggak apa-apa. Enak aja ngomongnya. Nggak boleh loh, Saya everstay nggak Dek bisa. Mako yang punya rumah itu beresiko loh. Iya, saya otomatis saya nggak mungkin menyuruh dia dalam keadaan overstay jadi gelandangan. Dia masih sebangsa saya Mbak, dia sama seperti jaringan di Hong Kong, saya posisi di Makau, ya. Sama, ya saya berbuat untuk teman-teman supaya apa kalau bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, ya.